warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RSU, apa kabar semuanya? Saya Dr. Anin. Kita ketemu lagi di RSU Talk episode keempat hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat karena akhir-akhir ini cuaca sering banget nggak menentu nih. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita, terutama ada salah satu juga nih yang penting, yaitu kesehatan mata agar kita bisa beraktivitas dengan maksimal, dengan bekerja dengan baik. Nah, sesuai dengan tema Hari Penglihatan Dunia tahun 2023 ya dok ya, yang diperingati setiap bulan Oktober, yaitu Love Your Eyes at Work. Nah, telah hadir bersama kita hari ini Dr. Ika Citra, Susanti Spesialis Mata. Selamat datang dokter. Terima kasih Dr. Ani atas undangannya. Terima kasih ya dok sudah hadir di sini. Ya. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Walaupun cuaca lagi nggak menentu ya, panas, dingin, kadang banjir, terus bikin macet di mana-mana, tapi alhamdulillah siap buat hadir di sini ya. Kita hari ini udah beruntung banget nih berarti hari ini. Selamat datang dokter. Nah, hari ini kita kira-kira mau bahas apa nih dok? Karena kan kesehatan mata banyak nih ya dok. Mungkin ada beberapa topik yang mungkin jarang didengar tapi sebenarnya penting nih dok. Kita hari ini membahas apa dok? Glaukoma ya. Hari ini kita akan membahas glaukoma karena merupakan penyakit kedua yang sering terjadi dan familiar di antara masyarakat sebagai penyebab gangguan penglihatan. Nah, itu dia. Karena kalau nggak ditangani dengan baik, nggak diketahui sejak awal, bisa menyebabkan visual impairment sampai kebutaan ya dok. Iya, betul. Nah, gitu. Mau tahu selanjutnya kita simak setelah ini. Kita masuk ke sesi ya dok. Boleh langsung masuk ke sesi, yaitu benar nggak sih? Kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu benar nggak sih dok glaukoma merupakan penyebab kebutaan terbesar kedua di dunia? Iya, ya jadi betul memang baik di dunia maupun di Indonesia glaukoma merupakan penyebab kebutaan yang terbesar atau cukup signifikan karena satu penyebabnya mostly karena usia atau degenerasi. Jadi banyak sekali karena penambahan usia glaukoma bisa terjadi, kemudian agak sulit mendeteksinya di awal, berbeda dengan penyakit-penyakit mata lainnya sehingga diketahuinya setelah gejalanya cukup berat. Iya dok, kalau misalkan kayak katara kan kita jelas ya dok gitu, buram gitu. Oh ini, dan dari luar juga kelihatan ya dok kalau katara. Kalau glaukoma kan kayaknya orang-orang masih belum aware gitu dok. Sebenarnya gejala awalnya tuh apa sih dok kalau glaukoma? Iya, jadi glaukoma untuk gejala awalnya apabila tekanannya cukup tinggi, itu biasanya terdiri dari mata terasa pegal, terutama di bola matanya atau di bagian atas alis ya. Kemudian kalau memang tinggi sekali di atas 40 atau 50 bisa menyebabkan sakit kepala berat bahkan mual muntah. Memang tekanan bola mata yang normal sama juga seperti tensi atau tekanan darah itu harus di bawah 20,5. Nah, apabila meningkatnya itu subtle atau minimal sekitar 30 biasanya belum terasa sih, belum terasa pegal atau sakit kepala, tapi sudah berjalan penyakitnya. Nah, jadi kalau ditanya apa gejala dirinya, sebetulnya itu ya pegal, sakit kepala, tapi itu memang pada tekanan yang cukup tinggi, di atas 40. Nah, kalau yang ringan-ringan biasanya belum terasa. Nah, nanti ada gejala lain apabila sudah masuk moderate, itu ada gangguan penglihatan atau saraf matanya umumnya sering tersandung atau pandangan menyempit seperti mengintip dari lubang kunci atau sering tersenggol benda-benda di samping kanan kiri tanpa pasien menyadari. Karena lapangan pandang yang sempit itu tadi ya dok. Betul. Jadi baru ketika ADL-nya, activity daily life-nya terganggu, mungkin orang baru mulai nyadar nih kenapa nih dengan pandangan aku gitu ya. Jadi memang awal-awal tuh nggak spesifik ya dok ya. Jadi kayak oh nih apa mata aku cuma lelah doang atau kayak gimana gitu ya dok. Jadi harus udah mulai lebih aware ya dari awal gitu. Memang yang disarankan itu untuk glaukoma itu screening ya. Karena tekanan bola mata tuh harus ada pemeriksaannya. Jadi nggak bisa kita menunggu keluhan sebenarnya. Itu bapak nggak apa-apa masuk aja pak. Udah susah-susah pelan-pelan ya. Masuk aja pak kalau pak. Ya. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya dok ya. Kedua, benar nggak sih dok tekanan bola mata bukan penyebab utama glaukoma? Oke, jadi penyebab utama glaukoma memang tekanan ya, karena definisi penyakit glaukoma itu satu, tekanan bola mata meningkat, kemudian ada gangguan dari saraf mata.
atau penekanan pada saraf mata. Jadi glaukoma harus ada 2 gejala itu. Jadi tentu saja tekanan bola mata adalah penyebab utama glaukoma, tekanan bola mata yang meningkat. Walaupun kalau mau dilihat lebih detail lagi, penyebab tekanan bola mata meningkat itu juga ada bermacam-macam penyebab. Tapi utamanya itu tanda glaukoma, tekanan bola mata meningkat dan kerusakan saraf mata. Kerusakan saraf mata ya dok. Untuk tekanan bola mata ini kita bisa ini nggak sih dok kayak screening sendiri gitu? Apa harus ada pemeriksaan dengan alat di rumah sakit atau di poli? Ya kalau screening diri sendiri sih sulit ya, karena kalau untuk pemeriksaan sederhana dokter umum aja itu biasanya pengukuran tekanan dengan palpasi, yaitu penekanan dengan 2 ibu jari di bagian atas bola mata. Nah kalau dia meningkat baru kita curiga glaukoma, tapi terkadang kalau itu terdeteksi kalau memang tinggi sekali, misalnya di atas 35 atau 40, tapi kalau yang subtle seperti 25 tuh harus dengan pemeriksaan spesifik. Jadi tetap saran kita jangan periksa-periksa sendiri ke klinik mata, kemudian cek tekanan bola mata dengan baik. Pokoknya kalau udah ada gejala mata lelah tapi udah istirahat segala macam, udah perbaiki posisi duduk atau udah istirahat 30 menit berkala gitu untuk setelah melihat layar lama, kalau nggak hilang-hilang harus langsung screening ke ini ya dok, ke rumah sakit atau betul. Jadi jangan biarkan gejala penyakit mata berlarut-larut, karena seperti kita semua ketahui mata itu penting ya, jendela kehidupan kita, tempat kita belajar, beraktivitas dan lain-lain, dan harus kita preserve sampai akhir hayat kita. Jadi kalau ada keluhan mata walaupun kecil cuma jangan dianggap sepele gitu ya, karena kalau itu late banyak yang tidak bisa diregenerasi atau diperbaiki gitu. Baik. Supporternya udah datang udah banyak. Gitu, jadi harus lebih aware ya dok, karena mata ini bukan benda yang dipakai sekali buang ya dok, gitu harus sampai sampai akhir hayat kita pakai untuk melihat indahnya dunia gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bener nggak sih dok glaukoma hanya terjadi pada orang lanjut usia? Tadi yang udah dokter singgung sedikit ya, memang kebanyakan ditemukan pada orang-orang yang usianya sudah lansia, itu gimana? Jadi kalau hanya terjadi di orang tua itu tidak benar tentu saja. Jadi glaukoma sendiri dibagi menjadi 2, yaitu glaukoma primer dan glaukoma sekunder. Primer itu tandanya glaukoma yang murni terjadi akibat penyakit itu sendiri, seringnya akibat usia memang karena penyakit degeneratif. Semua orang di atas umur 50 tahun berisiko memiliki glaukoma karena proses degeneratif. Kemudian glaukoma sekunder, nah ini yang banyak faktor seperti penggunaan obat-obat tetes yang berisi steroid, atau penggunaan obat minum yang berisi steroid, atau riwayat infeksi mata lama seperti uveitis atau misalnya katarak, itu juga mengenhance glaukoma, dan beberapa penyakit lain. Jadi kalau pertanyaannya hanya, bukan, banyak faktor yang bisa menyebabkan glaukoma selain usia. Oleh karena itu setiap ada penyakit mata memang harus kita obati, tata laksana dan observasi secara detail supaya tidak menimbulkan komplikasi-komplikasi lain yang lebih lanjut, karena penyakit A bisa berkembang menjadi penyakit B, salah satunya glaukoma. Jadi dia disebabkan sama penyakit, awalnya ada penyakit yang mendasari dulu ya dok, jadi sekunder ya? Iya, betul. Nah itu tuh kayaknya sering banget dok kita nemuin di masyarakat gitu, pembelian obat tetes mata bebas gitu, mata lelah sedikit tapi merah gitu ya dok, merah tapi belinya tuh bukan yang artificial tears gitu dok, ada yang isinya steroid, itu berbahaya banget ya dok sebenarnya? Iya betul, jadi memang kadang-kadang kan mata merah itu tidak melulu disebabkan oleh infeksi, bisa karena dry eye atau mata kering, bisa karena penggunaan screen berlebihan atau computer vision syndrome. 2, penyakit ini tidak memerlukan obat yang berisi anti radang atau steroid sama sekali, cukup ditata laksana dengan artificial tears yang baik. Oleh karena itu artificial tears juga sebenarnya bermacam-macam tingkat dan bermacam-macam jenis. Jadi bagusnya sih by resep dokter kalau over the counter medicine sudah tidak membaik lagi. Nah, practically banyak sekali pasien-pasien diresepkan atau membeli karena pernah diresepkan, jadi membeli ulang-ulang yang isinya antibiotik sama anti radang. Memang itu cepat gitu ya, karena memang ada antiinflamasinya, jadi 1 hari langsung kempes. Tapi kalau digunakan secara on and off, which is dimana di udara Jakarta, Tangerang, Jabodetabek ini nih banyak iritasi, sehingga merah tuh kayak daily symptom, kayak keluhan sehari-hari gitu, sehingga
pakai lagi kan jadi berulang. Nah kalau berulang penggunaan steroid menyebabkan katarak 1, kedua glaukoma ini sering sekali. Kemudian yang ketiga, antibiotiknya juga menyebabkan resistensi atau kebal karena nggak ada peran kuman tapi diberikan tetes mata antibiotik gitu. Nah itu dok, berarti kalau misalkan tepuk tangan dulu boleh? Lemesin dulu. Jadi iya, soalnya ini mata. Jadi sepele tapi serius gitu ya dok, kelihatannya sepele tapi serius gitu. Itu makanya kita agak serius. Lagi mata-mata lelaki. Loh gimana dok? Mata-mata keranjang, mata-mata Itu kayaknya butuh bahasan sendiri ya dok. Belakang ya. Nah lo gimana tuh yang cowok-cowok? Ada lagunya? Berarti pesan di tengah-tengah nih, kalau misalnya emang urgent banget pengen pakai tetes mata ya pakai aja artificial tears gitu ya dok. Tapi kalau nggak membaik, jangan beli yang ada steroidnya, harus ke dokter mata dulu. Jadi prinsipnya setiap ada keluhan mata hanya boleh membeli atau menggunakan tetes mata yang berisi air mata buatan atau artificial tears. Dalam 2 hari kalau tidak ada perbaikan bahkan perburukan, wajib datang ke dokter mata. Karena mata itu walaupun kecil dia banyak komponennya di dalam, banyak organnya, di mana setiap organ tersebut bisa menimbulkan kelainan. Jadi dan banyak yang irreversible masalahnya gitu. Jadi itu harus 2 hari nggak membaik ke dokter mata. Gitu, noted ya teman-teman ya. Oke. Dok, balik ke pertanyaan ini dok. Ini kan kalau saya pernah dengar ada glaukoma juvenil, pokoknya terjadi pada anak-anak itu ada juga ya dok ya? Ada. Jadi glaukoma pada selain primer sekunder juga ada glaukoma kongenital di mana terjadinya itu saat bayi baru lahir. Bola mata cenderung lebih besar, namanya buftalmus, kemudian tekanan meningkat, hitamnya lebih besar. Nah itu terjadi gangguan pada proses pembentukan bayi di dalam kehamilan atau embriogenik, itu disebut kongenital. Kemudian kalau juvenile itu pada anak-anak sampai dengan usia 35 tahun, itu kita sebut juvenile. Penyebabnya biasanya sih seringnya pada juvenile tuh bawaan dari bola matanya sendiri atau mungkin ada peran dari glaukoma sekunder tadi. Jadi ada juga ya dok, cuma mungkin lebih banyak karena memang sudah bawaan lahir ya dok. Iya. Oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya. Oh deh, benar nggak sih dok jika tidak diobati katarak bisa berkembang menjadi glaukoma sekunder itu ya dok? Iya betul. Jadi katarak mungkin sebagai pengetahuan umum ya. Kalau katarak itu adalah kekeruhan lensa. Jadi ada organ namanya lensa di dalam bola mata kita untuk melihat, bentuknya seperti cakram, dan apabila terdapat kekeluhan itu disebut katarak. Nah, katarak berarti lensanya itu menjadi keruh, padat, dan menjadi lebih gendut atau lebih besar daripada ukuran aslinya. Nah, di depan lensa itu ada bilik mata depan atau sudut mata yang berfungsi mengatur flow cairan di dalam bola mata atau disebut aqueous humor, masuk dan keluarnya, in and out-nya. Nah, kalau dia lebih besar otomatis salurannya menjadi terdesak dan ada gangguan aliran masuk dan keluar. Nah, itu bisa menyebabkan glaukoma. Terhambat ya dok, Iya, jadinya ujung-ujungnya menyebabkan glaukoma, tekanannya meningkat ya dok, tekanan matanya gitu. Jadi glaukoma akibat katarak ada 2, yaitu glaukoma vakomorfik akibat bentuknya yang membesar, dan vakolitik akibat katarak yang terlalu tebal sehingga cairannya keluar sendiri dari lensa tersebut. Gitu. Jadi memang betul sih bisa ya dok disebabkan dari katarak. Jadi bisa. kataraknya harus diatasi dulu, nanti untuk glaukomanya menyusul akan perbaikan juga ya dok. Iya betul. Biasanya kalau udah ada glaukoma akibat katarak kan tekanannya meningkat ya. Itu kita wajib tata laksana memang operasi katarak untuk menghilangkan penyebab atau etiologi. Nah tapi kalau tekanannya sedang tinggi tentu saja tidak bisa dilakukan operasi katarak. Jadi harus diturunkan dulu tekanannya dengan obat-obatan minum atau obat tetes ataupun bahkan obat infus. Setelah tekanan turun baru kita lakukan ekstraksi katarak atau pengambilan katarak. Oh gitu dok. Jadi tetap tekanannya harus diturunkan dulu untuk persiapan operasinya ya dok. Baru dilakukan operasi. Nanti baru sisanya glaukomanya harapannya tidak menjadi glaukoma ya dok, berkembang menjadi glaukoma. Tekanannya menjadi stabil normal karena penyebabnya sudah diatasi. Oke, next ya dok.
Bener nggak sih menghabiskan terlalu banyak waktu melihat layar komputer dan handphone meningkatkan resiko glaukoma? Nah tadi mungkin terkait dengan mata lelah ya dok? Iya, iya. Jadi sebenarnya ini kurang tepat ya pernyataannya. Kalau kita melihat handphone atau layar terlalu lelah, memang menyebabkan simptom atau gejala yang mirip dengan glaukoma, yaitu pegal di bola mata atau di bagian dahi. Tapi itu sebetulnya lebih karena akomodasi dari mata kita, dimana kalau kita melihat benda dekat itu lensa kita mengalami proses akomodasi kontraksi otot seperti itu. Dan seperti kita ketahui, screen itu terdiri dari pixel, sehingga untuk pemrosesan penglihatan di mata dan otak kita lebih sulit. Jadi sudah banyak penelitiannya, namanya rule of 20. Jadi 20 menit ya, 20 menit melihat screen, 20 detik istirahat, melihat jauh lebih dari 20 detik. Kalau itu dikerjakan, keluhan seperti pegal, sakit kepala itu bisa berkurang. Nah, keluhannya memang mirip, tapi bukan berarti screen time berlebih menyebabkan glaukoma. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya, tapi gejalanya mirip. Ya, oleh karena itu kalau ada keluhan, bagusnya periksa. Karena tadi kita nggak bisa mendiffer atau membedakan antara computer vision syndrome atau glaukoma, memerlukan pemeriksaan-pemeriksaan lebih khusus. lanjut ya dok. Iya. Jadi nggak ada hubungan secara langsung, memang nggak ada hubungannya, tapi gejalanya mirip ya dok. Jadi yang dikhawatirkan adalah justru bias ya dok antara gejala terkait komputer sama gejala glaukoma. Jadi memang tetap harus intinya diperiksakan gitu. Udah jelas teman-teman. Ini terutama yang sering ini nih ngedit video dok. Iya ya. Berapa lama tuh ngedit video biasanya? Yang pakai kacamata juga. Iya. Pusing dong. Itu pusing, yang lain kali pusingnya. Kurang duit dong. Tuh kan. Beda lagi yang itu. Mata merah kalau ngeliat duit seger dah. Ya mohon maaf kalau itu dokter Ika kayaknya nggak bisa bantu deh, mohon maaf ya. Aduh. Oke deh, selanjutnya. Nah, benar nggak sih dok, glaukoma merupakan penyakit keturunan? Iya, jadi memang glaukoma itu secara genetik diturunkan ya. Berbeda dengan katarak, kalau katarak itu murni akibat penambahan usia atau degeneratif. Tapi glaukoma selain karena usia itu faktor genetik cukup berperan. Jadi apabila ada kakek, nenek, orang tua, om, tante mengalami glaukoma, bagusnya kita aware terhadap penyakit glaukoma tersebut. Misalnya pun nggak ada gejala, ketika usia kita sudah mendekati 50, screening untuk glaukoma. Mungkin setahun sekali, kalau nggak ada jadi 3 tahun sekali, karena keturun genetik memang glaukoma itu. Jadi ada yang bisa untuk mencegah, kalau kita udah punya riwayat nih, tahu dok keluarga kita ada glaukoma, nggak ada pencegahan tertentu ya dok, cuma memang harus screening lebih awal. Iya, pencegahan tertentu tentu saja dengan tidak menggunakan tetes mata steroid terlalu lama, menghindari mata dari resiko infeksi, kemudian penggunaan kacamata sinar UV misalnya untuk memperlambat terbentuknya katarak, walaupun katarak itu pasti terjadi karena usia. Tadi kita kembali lagi kan, katarak bisa menyebabkan glaukoma. Itu aja sih yang paling kita bisa lakukan ya. Kalau genetik sih susah karena memang sudah ada di gennya. Jadi lebih ke kita udah punya faktor resikonya gitu dari genetik, berarti kita harus lebih aware terhadap yang sekundernya tadi ya dok, tidak mempercepat atau memperparah. Iya. Gitu. Oke, selanjutnya. Bener nggak sih dok, apakah glaukoma bisa sembuh nggak dok? Nah ini tata laksananya gimana dok? Oke, jadi kalau kalimat apakah glaukoma bisa sembuh, sebetulnya kalau sudah terjadi kerusakan saraf mata itu sudah tidak bisa lebih baik lagi, karena sama seperti saraf di kepala, saraf di mata juga sifatnya tidak bisa regenerasi gitu ya. Irreversible ya dok kalau irreversible, betul. Jadi yang bisa kita obati hanyalah menurunkan tekanan bola matanya supaya kerusakan saraf yang sudah tidak terjadi tidak menjadi semakin progresif. Misalnya dia mild, tetap di mild, moderate, tetap di moderate, seperti itu. Jadi jawabannya apakah glaukoma bisa sembuh? Kalau sudah terjadi saraf mata gangguan tidak bisa. Gitu. Tapi tekanannya bisa kita kontrol untuk tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Berarti ini ya dok, mencegah progresivitasnya ya dok ya, agar tidak naik ke tingkat yang lebih berat lagi gitu. Tapi ya itu tetap berarti kuncinya di screening awal ya dok. Semakin cepat terdeteksi ya semakin cepat kita bisa menghentikan progresivitasnya ya dok. Gitu. Jadi jangan kemana dok? Cek Screeningnya kemana dok? Screeningnya ke dokter Ika Citra Susanti, spesialis mata di Polimata Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan. Ya. Setiap hari? Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat
ya. Silakan datang. Kalau masuk poli pertama kali aja udah seger kayak yang liat dokter Ika. Aduh, cantik. Matanya udah sembuh. Iya udah sembuh kayaknya, nggak pakai pengobatan kayak udah Biasanya sembuh. sih kayak selamat pagi, apa kabar? Nah, udah sembuh, udah nggak perlu yang lain lagi. Oke, gitu. Teman-teman kalau misalnya ada keluhan boleh langsung ke Polimata RSU Tangsel ya. Boleh dicek lagi jadwalnya tadi, boleh dengan dokter Ika. Ya, silakan. Oke, selanjutnya. Oh, habis. Udah ya? Udah habis dong. Oh, Mungkin Lanjut dong, Ya. boleh. Hah, gimana? Kan kakek saya ya, dia kena glaukoma tapi di Oke. atas usia 80 tahun. Aha. Itu termasuk genetik atau emang udah mata tua terus kena glaukoma gitu? Mungkin kalau memang tahu riwayat penyakit glaukoma kakeknya, enaknya ditanya ya, apakah glaukomanya akibat katarak misalnya, atau misalnya akibat peradangan. Tapi kalau nggak ada riwayat katarak, nggak ada riwayat mata merah yang berulang atau kronis, berarti dia glaukoma primer akibat usia. Nah, kalau ada glaukoma primer akibat usia, hati-hati anak-anaknya atau cucu-cucunya, nah itu harus diperiksa. Anda berarti. Iya, saya harus periksa dong. Kalau nggak, sebenarnya sih kalau nggak ada gejala pas umur 50-an sih nggak apa-apa screening, atau 45 lah. Nah, ya itu dok, 40, berarti 45. umur sebaiknya ada nggak dok saran atau rekomendasi mulai umur berapa kita untuk screening glaukoma ini dok, Glaukoma, dan ya. berapa kali setahun gitu mungkin dok ada betul lagi. Oke, jadi sebenarnya pemeriksaan awal untuk glaukoma itu kan cek tekanan bola mata ya. Cek tekanan bola mata itu cukup simple, nggak sampai setengah menit, sama kayak cek tensi darah. Nah itu pada orang dewasa biasanya kan memang cek mata itu seperti cek gigi ya, rutin tiap 1 tahun atau 2 tahun. Nah di kala usia 20-an itu sebenarnya ada tuh pasti pemeriksaan tekanan bola mata, walaupun kita cuma mau cek kacamata aja, itu pasti ada pemeriksaan tekanan bola matanya. Itu bisa ditanya ke dokternya atau kliniknya. Kalau normal-normal terus aman. Nah nanti ketika usia 40 tahun baru cek yang namanya lapang pandang. Kalau itu memang memerlukan alat khusus, namanya cek lapang pandang Humphrey dan cek OCT papil umur 40. Kalau misalnya normal mungkin boleh kita ulangi 3 tahun kemudian. Tiap 3 tahun sih, Tiap nggak 3 usah sering-sering tahun. karena ada riwayat genetiknya. Kalau nggak ada riwayat genetik sih mungkin nggak apa-apa 5 tahun gitu. Jadi sesuai sama gejalanya juga ya dok, Iya, dan betul. sesuai dengan hasil pemeriksaan terakhir mungkin ya dok, Iya. perlu kembali lagi berapa bulan kemudian atau berapa tahun kemudian gitu ya dok. Gitu. Makanya boleh, berarti kalau misalnya kita yang masih muda-muda gini kan paling keluhannya ya minus gitu ya dok, mata minus. Berarti boleh ya dok ketika kita cek ulang untuk kan kita sering cek naik apa enggak nih minusnya, itu sekalian minta untuk dicek tekanan bola matanya, berarti Iya, bisa ya dok? bisa. Biasanya sih include ya, itu kayak pemeriksaan awal, refraksi sama tekanan bola mata itu udah termasuk. Jadi bisa aja langsung ditanya. Gitu. Oh, terus berarti sebenarnya udah dilakuin, cuma mungkin nggak tahu gitu ya, boleh mungkin, ditanyain gitu, ditanyain aja. Gitu. Oke. Mungkin ada tambahan lagi dok dari dokter Ika, atau mungkin ada closing statement? Tambahan dari saya, ya memang kesehatan mata prinsipnya sangat penting ya, karena tadi kembali lagi sebagai salah satu panca indera. Titipan saya kepada masyarakat umum secara luas, tolong boleh lebih aware terhadap kesehatan mata, karena lagi-lagi terkadang karena organnya kecil dianggap tidak terlalu penting, dan semua keluhan itu adalah mata merah biasa yang diobati dengan tetes mata yang dibeli bebas, yang terkadang nggak terlalu paham isinya apa. Jadi kalau bisa memang harus lebih aware terhadap kesehatan mata, karena ini salah satu panca indera, jendela mata kita yang sulit nanti terkadang irreversible kalau terjadi penyakit sudah berat gitu. Jadi semangat untuk menjaga kesehatan mata kita, jangan lupa screening. Screening, jangan lupa screening teman-teman. Pesannya itu, jangan lupa screening, yaitu karena ya itu tadi kita mata kita meskipun kecil tapi ini buat untuk melihat indahnya dunia, jendela dunia kata dokter Ika kayak gitu tadi, teman-teman inget ya gitu. Iya. Oke, terima kasih banyak dokter Sama-sama, Ika sudah Dokter Ani. menyempatkan hari ini sharing-sharing bersama kita mengenai kesehatan mata. Semoga dokter Ika sehat selalu, begitu juga sobat RSU ya, semoga sehat selalu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam.